You got Carlos Prates, who's a fucking killer. Stone cold Muay Thai killer who's really hard to take down. And he's just 100% finishing rate in the UFC, I believe. Carlos Prates beat the heck out of Jack. Prates, he beat former champion, like clear knockout. They're both very good, very tough. And I was surprised how these guys who smoke all day beat the former champion, Prates is just a big, scary 170er. Like, he's long, he's not scared to fight, he smokes cigarettes, so his lungs are on a different level. His lungs are always fighting, even when he's not fighting. I'm impressed with this young man. I like I said, he's one of my favorites right now. Not only do I love who he is and his personality, but the way that he's able to go out there and deliver is incredible. It's just he got caught with so much power. And Prates has that lights out, one-shot power. And he's a little bit crazy, They were saying he was eating Nutella cake. Islam was saying, I heard Prates was eating Nutella cake the week of the weight cut. The week of the fight, while weight cutting, he was eating Nutella cake. He's a little bit crazy. He smokes at the press conference. He's got crazy power. Halo bro, di era UFC modern yang dipenuhi oleh atlet super disiplin, ahli nutrisi, kairoterapi, dan diet sempurna, muncul satu petarung yang terasa seperti berasal dari dunia yang berbeda. Dia adalah Carlos Prates. Ia merokok, ia santai, ia bicara pelan, dan ia terlihat seperti orang yang bahkan tidak terlalu peduli soal ketenaran. Tapi ketika pintu oktagon tertutup, semuanya langsung berubah. Satu persatu lawannya langsung tumbang. Bukan sekedar kalah, mereka dihancurkan. Dan yang membuat dunia MMA mulai ketakutan adalah satu fakta sederhana, yaitu Carlos Prates terlihat semakin berbahaya setiap kali dia bertarung. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Monster KO di UFC, Carlos Prates hanyalah anak keras dari Brazil yang tumbuh di lingkungan penuh kekacauan. Ia bukan prospek emas, dia bukan atlet kaya raya, dan ia tidak dibesarkan seperti bintang olahraga modern. Prates tumbuh di dunia yang keras dan seperti banyak petarung Brazil lainnya, combat sport menjadi jalan keluar terbaik untuk bertahan hidup. Namun berbeda dari kebanyakan petarung Brazil yang tumbuh melalui jalur Brazilian Jiu-Jitsu atau Muay Thai konvensional, Carlos Prates jatuh cinta secara mendalam pada dunia striking. Bukan wrestling, bukan grappling, melainkan kekerasan murni dalam bentuk Muay Thai dan kickboxing. My favorite combat sport, my favorite sport soccer, but if you talk about combat sports, my favorite one is Muay Thai. So Muay Thai is how you got your start? Since 5 years old, in the gym, don't go to school, just training, fighting, you have no choice. If your family say you're gonna be a fighter, you're gonna be a fighter. I come to Thailand 2015, and then I back 2014, and then I back 2020, because COVID stopped everything, and my mom was in Brazil alone. Right. And then I say, no, I'm gonna back to Brazil to help my mom. But Thailand definitely have is a really important part of my career, because it's make me. In Thailand, I learned how to be cold, how to don't get really excited to the fight. Like you fight, you just like how can I say, and I don't know here if you have the same if you saw the same way, but in Brazil we saw a lot of fighters when they go to the fight day, it's like the same day looks like when you're gonna get married, like today is the day, but in Thailand it's just one more day, like you're gonna do what you do like many times, all day. So I think it's helped me a lot, Di sanalah mentalitasnya mulai terbentuk. Prates tidak belajar bertarung untuk terlihat bagus di depan kamera. Ia belajar bertarung untuk bertahan hidup. Sejak awal ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ia tidak emosional, ia tidak banyak bicara, dan ia tidak mencari perhatian. Tapi di dalam ring, ia bertindak layaknya seorang pembunuh berdarah dingin.
untuk mengasah kemampuan strikingnya ke level tertinggi. Carlos Prates memutuskan untuk merantau dan menghabiskan waktu bertarung di dunia Muay Thai lokal Thailand. Siapapun yang memahami dunia combat sport tahu satu hal, yaitu Thailand bukan tempat romantis untuk belajar bela diri. Itu adalah tempat di mana petarung asing ditempa lewat rasa sakit luar biasa dan jadwal pertarungan yang sangat padat. And when I was in Thailand, I saw many times like many childs don't like to train, you know, and there's like a little bit crazy because the child start to cry on the training and like the training start to hit them. They're like, stop crying, shut up, go training, you know. And the father, like outside of the mat, like just smile, you know. It's a crazy lifestyle. Yeah, and some of them like become today like really good fighters. Banyak petarung asing datang ke Thailand dengan mimpi besar, lalu pulang dengan tubuh yang hancur. Namun Prates justru berkembang pesat di sana. Ia bertarung berkali-kali, mengalami perang brutal di atas ring dan mulai membangun gaya striking yang unik yang nantinya menjadi mimpi buruk di UFC. Gaya bertarungnya sekilas terlihat aneh, ia tampak lambat, santai, bahkan terkadang seperti malas. Namun itu semua adalah jebakan taktis karena Carlos Prates bukan striker yang bergerak liar. Dia adalah seorang pemburu. Ia membaca ritme lawan perlahan, memancing mereka masuk ke dalam jarak serangnya, lalu menghancurkan mereka dengan satu pukulan bersih. Yang paling menyeramkan, ia melakukannya tanpa panik dan tanpa emosi, seolah-olah menjatuhkan orang adalah rutinitas biasa bagi dirinya. Karir Carlos Prates berubah drastis ketika ia bergabung dengan Fighting Nerds. Gym asal Brazil ini tiba-tiba berubah menjadi fenomena besar di dunia MMA internasional karena melahirkan banyak nama berbahaya seperti Caio Borralho, Gian Silva, dan Mauricio Ruffi. Namun di antara semua nama itu, Carlos Prates terasa sebagai sosok yang paling menyeramkan karena striker murni dengan atribut seperti dirinya sangat jarang muncul. Fighting Nerds bukan sekedar gym biasa yang mengandalkan otot. Mereka dikenal sangat analitis, teknikal, cerdas, dan berbasis data taktis. Ketika IQ bertarung yang tinggi dari tim pelatih bertemu dengan monster KO alami seperti Prates, hasilnya menjadi sebuah kombinasi yang sangat mengerikan. Di bawah asuhan Fighting Nerds, Prates berkembang sangat cepat, timingnya semakin tajam, pertahanannya semakin rapi, dan serangan baliknya semakin mematikan. Perlahan namun pasti, dunia MMA mulai sadar bahwa Brazil baru saja melahirkan monster baru yang siap untuk mengacak-acak panggung dunia. Banyak petarung datang ke UFC dengan hype besar yang dibuat-buat oleh media. Tetapi Carlos Prates datang dengan membawa ketakutan yang nyata. Sejak debutnya di awal tahun 2024 setelah lolos dari Dana White Contender Series, semua orang langsung menyadari bahwa kekuatan pukulan pria ini benar-benar berada di luar nalar manusia normal. Prates bukan tipe striker volume yang melempar ratusan pukulan acak. Ia hanya butuh satu celah kecil dan ketika momen itu datang, lampu kesadaran lawannya langsung padam. Korban pertamanya di oktagon adalah Trevin Giles yang dihentikan lewat pukulan lurus kiri brutal pada ronde kedua. Tak butuh waktu lama, Charles Radtke menjadi korban berikutnya setelah hantaman lutut Prates ke arah badan, membuat Radtke tersungkur tak berdaya di ronde pertama. Ujian besar sesungguhnya datang saat ia menghadapi Li Jiangliang, veteran keras asal Cina yang terkenal memiliki dagu besi dan belum pernah KO bersih sepanjang karirnya. Di tangan Carlos Prates, reputasi dagu besi itu hancur total. Sejak malam itu, nama Carlos Prates langsung meledak secara global. I feel like I just talked to this man a minute ago, and he was coming off another huge win. Carlos Prates, I know it's early on in your UFC career, but I honestly believe you have the best striking in the 170-pound division. Yeah, I believe that also, but we have a lot of really good strikers. We have Chaos Williams, we have Ian Gary, we have Michael Venom Page. So yeah, I really want to fight these guys and then prove I'm the best striker in UFC welterweight division.
Ada alasan kuat kenapa internet dan komunitas MMA mulai terobsesi pada sosok Carlos Prates. Daya tariknya bukan hanya karena rentetan KO brutal yang ia ciptakan, tetapi karena auranya di luar oktagon. Di saat semua atlet modern berbicara tentang recovery, sains olahraga, meal prep, dan gaya hidup super steril, Carlos Prates justru terkenal karena kebiasaan merokoknya. Ia secara terbuka mengakui dirinya adalah seorang perokok berat yang bisa menghabiskan sebungkus Marlboro dalam sehari, bahkan di tengah-tengah kamp pelatihan pertarungan yang intens. So in Canada, we call a cigarette, we call it a dart. Darts? We call it a dart, yes. So will you be celebrating with a victory dart tonight? Yeah, bro. I think I smoked since my 15 years old. I have more time living smoking than without smoking. So for me, it's normal. I smoke before the fight, on the day of the fight, and it's normal. So now we're here in Louisville, so I trying to go drink some whiskey because here is capital of whiskey and I really like whiskey. And that's it, go back to my hotel and I can't wait to back to my home, to Brazil, to celebrate with my family, my friends. I can't wait. Listen, amazing performance, and man, it's only up from here, brother. Thank you. Ironisnya, ia tetap datang ke oktagon untuk menghancurkan para atlet elit yang memiliki gaya hidup yang sempurna. Internet langsung menjadikannya memes hidup, di mana banyak fans bercanda bahwa rokok adalah suplemen dasar terbaik di UFC. Setelah kemenangan beruntun atas Trevin Giles, Charles Radke, dan Li Jiangliang, nama Carlos Prates mulai menarik perhatian lebih luas di divisi welterweight. Namun masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu bagaimana performanya ketika ia menghadapi lawan yang benar-benar berpengalaman di level atas UFC. Jawabannya datang pada November tahun 2024 saat ia dijadwalkan menghadapi Neil Magny. Magny bukan petarung yang mudah dikalahkan. Selama bertahun-tahun ia menjadi tolak ukur bagi para prospek baru di divisi welterweight. Dengan pengalaman menghadapi banyak nama-nama besar, kemampuan grappling yang solid, dan daya tahan yang terkenal kuat, Magny sering menjadi ujian yang mampu memisahkan para prospek sungguhan dan prospek yang hanya sekedar hype. Secara teori, ini adalah tantangan paling sulit dalam karir UFC Prates sejauh ini. Namun pertarungannya tidak berlangsung lama. Sejak awal laga, Prates terlihat nyaman mengkontrol jarak. Ia tidak terburu-buru menyerang dan tetap menggunakan pendekatan yang sama seperti dalam pertarungan-pertarungan sebelumnya, yaitu sabar, tenang, dan menunggu momen yang tepat. Menjelang akhir ronde pertama, momen itu akhirnya datang. Sebuah pukulan kiri bersih menghantam Magny dan langsung mengubah arah pertarungan. Sang veteran terjatuh ke kanvas dan wasit segera menghentikan laga. Kemenangan tersebut menjadi salah satu penampilan terbaik Prates sejak bergabung ke UFC. Bukan hanya karena cara ia menang, tetapi juga karena kualitas lawan yang berhasil ia kalahkan. Magny adalah petarung yang telah menghadapi banyak nama elit, dan Prates berhasil menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 ronde. Hasil itu membawa Carlos Prates masuk ke radar para petarung peringkat atas divisi welterweight. Untuk pertama kalinya, pembicaraan mengenai dirinya tidak lagi terbatas pada potensi atau knockout yang spektakuler. Kini perhatian mulai beralih pada pertanyaan yang lebih besar, yaitu seberapa jauh sebenarnya Carlos Prates bisa melangkah di UFC. Setelah kemenangan impresif atas Neil Magny, momentum Carlos Prates berada di titik tertinggi. 4 kemenangan beruntun di UFC, seluruhnya berakhir dengan penyelesaian, membuat namanya mulai masuk ke dalam radar pembicaraan para penantang serius divisi welterweight. Namun semakin tinggi posisi seorang petarung, semakin sulit pula tantangan yang menunggunya. Pada April tahun 2025, Prates dijadwalkan menghadapi Ian Machado Garry dalam sebuah laga utama 5 ronde. Berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya, Garry bukan petarung yang akan dengan mudah terjebak dalam pertarungan striking terbuka. Ia dikenal memiliki footwork yang baik, disiplin secara teknis, serta kemampuan mengkontrol tempo pertarungan selama 5 ronde penuh. Pertarungan ini juga menghadirkan tantangan baru bagi Prates. Untuk pertama kalinya di UFC, ia menghadapi lawan yang mampu memaksanya bermain dalam ritme yang tidak ia inginkan. Sepanjang pertarungan, Garry berhasil menggunakan pergerakan dan variasi serangannya
untuk membatasi peluang Prates melepaskan pukulan-pukulan terbaiknya. Setiap kali Prates mencoba membangun tekanan, Gary mampu keluar dari posisi berbahaya dan kembali mengatur jarak, meski tetap menunjukkan ancaman knockout yang membuat penonton terus waspada. Prates kesulitan menemukan momen bersih yang selama ini menjadi ciri khas permainannya. 5 ronde penuh akhirnya berlalu, dan untuk pertama kalinya sejak bergabung ke UFC, Carlos Prates harus menerima kekalahan melalui keputusan mutlak. Hasil tersebut memang menghentikan laju kemenangannya, tetapi pertarungan itu juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisinya di divisi welterweight. Ia masih menjadi salah satu striker paling berbahaya di UFC, namun kini terlihat bahwa petarung dengan disiplin taktis tinggi, pergerakan aktif, dan kemampuan menjaga jarak dapat menciptakan masalah yang berbeda dibanding lawan-lawan sebelumnya. Bagi banyak petarung, kekalahan seperti ini bisa menjadi pukulan besar terhadap kepercayaan diri. Namun bagi Prates dari tim Fighting Nerds, hasil tersebut justru menjadi sumber evaluasi yang sangat berharga. Untuk pertama kalinya mereka memiliki data nyata mengenai bagaimana seorang petarung elit mampu menahan permainan Carlos Prates selama 5 ronde penuh. Dan dari situlah fase berikutnya dalam evolusinya mulai. Kekalahan dari Machado Gary memberikan banyak pelajaran bagi Carlos Prates. Untuk pertama kalinya di UFC, ia merasakan bagaimana rasanya menghadapi lawan yang mampu bertahan dari ancaman knockout dan memaksanya bermain selama 5 ronde penuh. Namun kekalahan tersebut tidak mengubah satu hal penting, yaitu Carlos Prates masih menjadi salah satu pemukul paling berbahaya di divisi welterweight. Beberapa bulan kemudian, ia kembali mendapatkan kesempatan untuk membuktikannya saat menghadapi Geoff Neal. Neal bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Ia dikenal sebagai striker berpengalaman dengan pukulan keras dan pernah berbagi oktagon dengan sejumlah nama-nama besar di divisi welterweight. Banyak pengamat melihat pertarungan ini sebagai ujian penting untuk mengetahui bagaimana Prates akan merespon kekalahan pertamanya. Jawabannya datang hanya beberapa detik sebelum ronde pertama berakhir. Dalam pertarungan yang berlangsung ketat, Prates tetap mempertahankan gaya khasnya, sabar, tenang, dan selalu mencari celah. Ketika kesempatan itu muncul, ia langsung memanfaatkannya. Sebuah serangan bersih menghentikan perlawanan Neal di penghujung ronde pertama dan mengembalikan Carlos Prates ke jalur kemenangan. Kemenangan tersebut bukan hanya penting dari sisi hasil, ia juga menunjukkan bahwa kekalahan dari Ian Machado Gary tidak mengurangi kepercayaan diri maupun kemampuan penyelesaiannya. Namun tantangan berikutnya jauh lebih besar. Pada November tahun 2025, Prates dijadwalkan menghadapi Leon Edwards, mantan juara dunia UFC yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu petarung paling komplit di divisi welterweight. Edwards memiliki pengalaman menghadapi lawan-lawan elit serta kemampuan mengendalikan tempo pertarungan di level tertinggi. Bagi banyak petarung, mengalahkan Leon Edwards merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam karir mereka. Prates justru menjadikannya sebagai salah satu penampilan terbaik sepanjang karir UFC-nya. Sejak awal pertarungan, ia mampu memberikan tekanan yang konsisten dan memaksa Edwards bereaksi terhadap ancaman serangannya. Pada ronde kedua, tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Prates menemukan celah melepaskan serangan yang tepat sasaran dan menghentikan mantan juara dunia itu melalui knockout. Kemenangan atas Edwards mengubah posisi Carlos Prates di divisi welterweight secara signifikan. Prates, he beat former champion, and I surprised how these guys who smoke all day beat the former champion, He said, Carlos Prates said that's what Nutella will do for you, the power. I don't know who like his nutritions, These guys look big, but he not cut much weight, But he is good, like crazy performance. Finish former champion, like make it easy. Ia tidak lagi dipandang sebagai prospek berbahaya atau spesialis knockout semata. Kini ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu mengalahkan petarung-petarung elit yang pernah mencapai puncak di olahraga ini. Dan setelah kemenangan sebesar itu, hanya ada satu arah yang tersisa, yaitu menuju ke perebutan gelar juara dunia. Setelah kemenangan beruntun atas Geoff Neal dan Leon Edwards,
Carlos Prates akhirnya berada di posisi yang selama bertahun-tahun ia kejar. Tidak ada lagi pertanyaan mengenai apakah ia pantas berada di antara para petarung terbaik di divisi welterweight. Kini yang tersisa hanyalah satu tantangan terbesar, yaitu mantan juara yang telah berhasil mengalahkan Belal Muhammad. Kesempatan itu datang pada Mei tahun 2026 ketika ia dijadwalkan menghadapi Jack Della Maddalena. Saat itu Della Maddalena berada di puncak divisi welterweight. Ia dikenal sebagai salah satu striker terbaik UFC dengan kombinasi tinju yang tajam, pertahanan yang terus berkembang, dan kemampuan beradaptasi yang membuatnya sulit untuk dikalahkan. Di atas kertas, keduanya memiliki banyak kesamaan, sama-sama memiliki kemampuan penyelesaian yang tinggi, sama-sama mampu mengakhiri pertarungan dalam satu momen. Perbedaannya terletak pada pendekatan mereka. Della Maddalena mengandalkan kombinasi yang rapi, volume serangan, dan tekanan yang terukur. Sementara Prates lebih sabar, lebih ekonomis, dan selalu mencari satu celah yang dapat mengubah jalannya pertarungan. Sejak ronde pertama, pertarungan berlangsung dengan tens tinggi. Kedua petarung beberapa kali bertukar serangan dalam duel teknis yang memperlihatkan kualitas mereka sebagai striker. Tidak seperti beberapa kemenangan sebelumnya yang berakhir cepat. Kali ini Prates dipaksa bekerja lebih lama dan menghadapi lawan yang mampu menjawab banyak ancaman yang biasanya cukup untuk menghentikan petarung lain. Memasuki ronde ketiga, pertarungan masih terbuka. Lalu, momen yang dicari Prates akhirnya datang. Sebuah rangkaian serangan membuka celah yang cukup bagi dirinya untuk menyelesaikan penyelesaian. Pada saat itu, Jack Della Maddalena terlihat tak berdaya. Tidak ada serangan balik. Jack Della Maddalena terlihat seperti dihajar habis-habisan. Akhirnya wasit menghentikan pertandingan setelah Della Maddalena tidak lagi mampu memberikan perlawanan yang efektif. Carlos Prates menang melalui TKO. Dalam waktu yang relatif singkat, ia berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya terlihat sulit dibayangkan. Dari petarung yang menghabiskan sebagian besar karirnya jauh dari sorotan utama, ia akhirnya berhasil mencapai posisi elit di antara petarung-petarung elit di divisi welterweight. Perjalanan tersebut tidak berlangsung sempurna. Ia mengalami kekalahan, menghadapi keraguan, dan harus membuktikan dirinya berulang kali saat level kompetisi semakin meningkat. Namun setiap tantangan justru membawa selangkah lebih dekat ke posisi yang kini ia tempati. Pada malam itu, Carlos Prates tidak hanya memenangkan sebuah pertarungan, ia menjadi satu langkah lebih dekat dengan gelar juara dunia UFC. Carlos Prates telah mencapai sesuatu yang tidak pernah diperkirakan banyak orang di beberapa tahun terakhir. Mencapai puncak petarung elit hanya setengah dari cerita. Pertanyaan yang kini memenuhi dunia MMA bukan lagi apakah Carlos Prates cukup bagus untuk bersaing di level tertinggi. Pertanyaan itu sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya jauh lebih sulit. Bisakah ia menggapai gelar juara UFC sesungguhnya? Di atas semua para petarung elit itu, ada satu bayangan yang terus muncul dalam setiap diskusi penggemar MMA, yaitu Islam Makhachev. Bagi sebagian orang, itu adalah pertarungan impian, duel antara salah satu striker paling mematikan di UFC melawan petarung yang dianggap banyak orang sebagai atlet MMA paling komplit di generasinya. Bagi sebagian lainnya, itu adalah ujian yang akan menentukan seberapa jauh kemampuan Carlos Prates sesungguhnya. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana cerita itu akan berakhir. Yang pasti, Carlos Prates sudah membuktikan bahwa meragukannya seringkali menjadi keputusan yang buruk. Dan jika sejarah karirnya mengajarkan satu hal, itu adalah bahwa setiap kali dunia menganggapnya tidak punya jawaban, Carlos Prates selalu menemukan cara untuk membuktikan sebaliknya. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, gimana nih menurut kamu? Apakah Carlos Prates akan bisa mendapatkan gelar menjadi juara UFC welterweight, ataukah dia akan stuck di petarung elit saja? Tulis komen kalian di bawah. Dadah, wajau. Dadah.